Selamat siang, nama saya Hunani Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-14 komputasi multimedia, yaitu Controlling 3D Animation. Nah, pada modul ke-11 ini, kita akan melakukan kontrol pada game objek 3D. Nah, yang dilakukan kontrol itu adalah animasinya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu Configuring Characters Avatar and Idle Animation. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi untuk avatar dari game objek 3D-nya ini, yaitu MS Laser. Nah, untuk membuat karakter avatarnya, yang pertama kita harus melakukan konfigurasi dari MS Laser dari game project tersebut. Dari komponen rig kita pilih animation type-nya humanoid. Nah, animation type humanoid ini digunakan untuk melakukan mengaplikasikan pada model yang berhubungan dengan human atau manusia. Jadi ketika kita akan mengaplikasikan game objek yang berhubungan dengan manusia, untuk animationnya diaplikasikan pada manusia atau yang berkarakter seperti manusia, maka animation type-nya kita harus memilih yang humanoid supaya berperilaku seperti manusia. Kemudian untuk yang kedua, yaitu kita melakukan konfigurasi untuk avatar definition. Kita mendefinisikannya create from this model, karena avatarnya nanti akan di-create dari model ini, akan di-create avatarnya, kemudian kita klik configure. Nah, pada Unity ini akan otomatis dilakukan mapping atau pemetaan. Kalau kita lihat pada tab yang mapping ini, dilakukan pemetaan pada game object tersebut. Kita akan diberikan avatar. Kalau kita lihat pada body, akan dilakukan mapping secara benar, yaitu misalkan pada hips, yaitu dilakukan mapping pada Mixamorik untuk yang hips. Kemudian untuk yang spine, hips ini untuk yang pinggul, untuk spine ini tulang belakang. Kita dilakukan mapping ke Mixamorik yang spine, untuk chest, untuk dada juga untuk dilakukan mapping juga, sampai yang terakhir untuk yang upper chest. Kemudian ketika avatar sudah selesai dikonfigurasi, kita klik done. Saya zoom out terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan yang pertama tadi adalah configuring avatar. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melakukan idle animation. Idle animation itu untuk yang akan dilakukan oleh game object ini. Kalau kita lihat, yaitu oleh MS Laser ini, ketika idle atau ketika diam, maka animasinya apa yang akan diaplikasikan pada MS Laser ini. Nah, untuk cara membuat idle animation tersebut, pada Sweat Rifle aiming idle, pertama pada tab yang rig, kita definisikan untuk animation type-nya juga humanoid, karena akan diaplikasikan untuk model yang berperilaku seperti manusia, karena ini akan diaplikasikan seperti pada model yang berhubungan dengan manusia, yaitu MS Laser. Kemudian definition-nya kita create from this model. Nah, kemudian untuk mengakses animation clip, ini kan animation clip yaitu bernama Rifle aiming idle, animation clipnya. Nah, untuk game object ini yang bernama MS Laser ini, untuk mengakses animation clip ini dibutuhkan sebuah animator controller. Nah, animator controller ini saya sudah membuatnya, saya rename menjadi main karakter. Kalau saya klik 2 kali, maka akan masuk ke animator. Nah, di dalam animator ini terdapat beberapa state. Kemudian kita harus mendefinisikan default state, yaitu idle. Kita beri nama dengan idle. Ketika pertama kali game ini di run, maka akan langsung masuk ke idle ini karena defaultnya. Idle ini ketika diam, ketika
MS lasernya atau game objeknya ini diam. Nah, pada state idle ini, pada bagian state yang idle ini, kita definisikan motionnya, root motionnya. Untuk motion itu pergerakannya, kita pilih yang rifle aiming idle. Nah, itu motion yang yang sudah kita lakukan konfigurasi tadi, yaitu shot at rifle aiming idle yang ini sebelahnya MS laser ini kita taruh pada komponen motionnya. Nah, jadi di dalam state idle ini terdapat suatu motion, yaitu rifle aiming idle. Kemudian di dalam MS laser tersebut, kalau kita lihat pada animator, pada bagian yang controller, kita harus tambahkan karakter controller tadi, yaitu main character tadi. Ini animator controller tadi yang kita sudah buat. Di dalam, kalau kita klik animator controller tersebut, terdapat suatu motion bernama rifle aiming idle. Nah, untuk mengaksesnya kita harus tambahkan pada game object MS laser. Kemudian untuk yang bagian animator, untuk animator controllernya kita pilih yang main character yang tadi. Kemudian avatarnya kita pilih yang MS laser, diaplikasikan pada MS laser. Kemudian langsung saja saya lakukan play untuk mendemokan. Nah, ini kalau dilihat pada game object bernama MS laser, kalau saya zoom in, nah ketika idle, kalau dilihat pada pixelnya ini, untuk yang kakinya ini ketika idle, untuk ketika Pak masuk pada state idle, state yang tadi default state-nya, menjalankan animation clip nama root motion-nya rifle aiming idle. Nah, rifle aiming idle ini kan berarti dia ketika rifle-nya idle, jadi ketika nggak ngapa-ngapain game objeknya, maka dia akan diem. Nah, animasinya seolah-olah kakinya bergerak, untuk pixelnya ini agak sedikit bergerak, dan tubuh bagian atasnya juga agak sedikit bergerak, seperti yang sesuai dengan apa yang ada pada job sheet. Jadi ketika idle, untuk bagian kaki dan bagian atasnya ini agak sedikit bergerak. Kemudian saya zoom out. Nah, kemudian saya pause. Nah, itu tadi merupakan yang subbab pertama, yaitu configuring characters avatar dan animation idle. Kemudian subbab berikutnya yaitu moving characters with root motion and blend trace. Nah, fitur blend trace ini digunakan untuk melakukan perpaduan antara beberapa animation clips supaya game object akan tampil lebih smooth ketika melakukan animasi. Nah, untuk melakukan moving characters with root motion and blend trace, yang pertama saya akan menuju ke project yang berikutnya. Yang kedua yaitu moving characters with root motion and blend trace. Nah, yang pertama kita harus melakukan konfigurasi dari 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari ke-9 animation clips ini, mulai dari rifle aiming idle, kemudian rifle run, kemudian run backwards, strafe, kemudian strafe to, strafe left, strafe right, walking, dan walking backwards. Nah, ke-9 animation clips ini kita harus lakukan konfigurasi satu persatu. Pertama, rifle aiming idle, kita dari komponen rig kita pilih animation type-nya humanoid, karena model yang akan kita gunakan berhubungan dengan manusia atau human. Kemudian dari avatar definition-nya create from this model, begitu juga rifle run sampai walking backwards. Pada komponen rig-nya kita pilih animation type-nya humanoid, karena yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pada project ini game object yang bernama MS laser ini modelnya kita aplikasikan pada manusia, yaitu pada human. Otomatis animation type-nya yang berhubungan dengan humanoid. Kemudian avatar definition-nya kita pilih create from this model. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi dari ke-9 animation
klip ini, kemudian kita membutuhkan controller untuk playernya itu, yaitu kita masuk pada game object MS Laser. Nah, terdapat komponen bernama character controller. Nah, ini controller yang digunakan untuk mengontrol komponen yang ada, merupakan controller yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol komponen yang terdapat pada karakter MS Laser ini yang telah ditambahkan pada game object MS Laser ini. Terdapat slope limit atau batas kemiringan yaitu 45 derajat, kemudian step offset, langkah untuk offsetnya maksimal melebihinya 0,3, kemudian skin width, ketebalan skinnya 0,08, kemudian sampai radius dan height dari MS lasernya ini 1,79. Setelah ditambahkan character controller, kemudian kita masuk ke animator controllernya. Nah, animator controller ini kan kita definisikan dari main character, kita klik 2 kali dari main character, kemudian kita masuk ke animator, ke tab animator. Nah, pertama kita masuk ke tab dari tab animator, kita klik 2 kali pada main character controller, kemudian kita masuk ke animator. Nah, dari animator ini kita masuk lagi ke tab parameter. Nah, di tab parameter ini kita tambahkan 3 parameter boolean baru, yaitu x speed, z speed, dan speed. Ini nanti yang akan diupdate ketika dilakukan play pada project ini, yaitu x speednya diupdate ketika berjalan searah sumbu X kanan kiri, maka diupdate secara sumbu Z ke depan ke belakang, maka akan diupdate nilai dari float ini. Float kan koma ya, akan diupdate. Kemudian kita masuk ke base layer, kita membuat suatu create new blend trees baru. Kita membuat suatu blend tree baru untuk memadukan beberapa animation clip tadi supaya pergerakan terlihat lebih smooth. Nah, kita beri nama move dari ini. Dari inspector kita rename menjadi move. Kemudian kalau kita klik 2 kali, kita masuk ke blend trees-nya, yang blend tree utama. Nah, di dalam blend tree ini terdapat kalau kita klik pada blend trees tersebut, maka blend type-nya kita pilih yang 2D free from directional, karena kita akan melakukan directional secara 2D, yaitu ke samping, kanan, kiri, dan ke depan. Kemudian parameternya yaitu berupa x speed dan z speed. Kemudian kita tambahkan untuk root motionnya berupa ke 9 animation clip yang sudah kita konfigurasi tadi. Kalau kita lihat, kalau saya perbesar, bentar, ini kalau saya perbesar, nah saya ke samping ini, maka terdapat 9 root motion. Yang pertama run backwards, walking backwards, rifle aiming idle, walking, rifle run, sampai strafe. Nah, yang run backwards ini kita akan backwards, lari ke belakang, maka untuk posisi ya kita update menjadi -1. Kemudian untuk walking backwards, yang untuk walking, untuk berjalan, maka ke belakang untuk posisinya minus, tapi cuma setengahnya dari run backwards. Kemudian untuk rifle aiming idle, untuk posisi X dan Y nya sama 0 karena idle posisinya. Kemudian untuk walking, yang posisi Y nya berubah menjadi 0,5 di update. Kemudian untuk rifle run dirubah menjadi 1 untuk posisi Y nya, yaitu karena run dia 2 kali lipat dari walking. Kemudian untuk strafe ini untuk ke samping, yaitu posisi X nya kita ganti dengan -1. Kemudian untuk yang strafe left -0,5 sampai terakhir yaitu strafe yang kedua kita isi dengan +1. Kemudian dari base layer tersebut yang sebelumnya kita arahkan di idle. Nah, di idle kan ini ada rifle aiming idle. Nah, ini kita rubah transitionnya, untuk defaultnya kita rubah ke move, karena di move ini terdapat
kalau kita lihat di blend list-nya terdapat ini, yaitu rifle aiming idle. Saya besarkan dulu. Nah, ini terdapat rifle aiming idle. Jadi kita bisa ketika idle kita langsung masuk ke root motion yang rifle aiming idle tanpa harus kita menuju ke state yang idle ini, karena yang di default move ini sudah terdapat root motion yang bernama rifle aiming idle. Nah, kemudian langsung saja saya praktekkan, yaitu saya klik play. Nah, ketika saya klik ke kanan, maka yang akan dijalankan yaitu ketika yang run yang ke kanan. Ketika ke kiri yaitu strafe. Tadi yang ke kanan yaitu strafe yang kedua. Kemudian ketika yang ke samping kiri maka yang strafe left. Strafe yang ke samping. Mohon maaf, tadi yang strafe left dan strafe yang kedua. Kemudian ketika lurus maka dia untuk yang run rifle. Kemudian yang ke belakang maka run backwards. Begitu pula apabila kita mengklik ke depan dan ke kanan, maka dia akan membentuk suatu sudut. Maka dia akan itulah fungsinya dari blend list, yaitu untuk memadukan antara kalau maju ke depan dan ke kanan, maka memadukan rifle run yang ke depan dan juga strafe yang untuk ke samping. Sekian penjelasan dari saya untuk sebab yang kedua. Saya lakukan keluar dari game mode. Nah, pada sebab yang kedua tadi, kalau kita lihat pada script, nah script ini yang digunakan untuk mengontrol input dari user. Ketika ada input berupa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nah dari input tersebut akan dikirim ke animator parameter tersebut, jadi ke X speed dan Z speed. Kemudian dari animator tersebut, dari value yang diinputkan dari user tersebut akan dikirim ke state tersebut. Nah, dari state maka akan masuk ke root motion tersebut, root motion yang telah didefinisikan. Dan dari root motion ini maka akan dijalankan ke game object MS laser tersebut, sehingga animasi tersebut akan dieksekusi. Jadi ketika user mengklik kanan kiri akan berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Nah, untuk scriptnya kalau scriptnya saya klik 2 kali dari basic controller. Nah, yang pertama kita membuat suatu variabel baru, new variable, data type-nya private, kemudian data type modifiernya private, kemudian data type-nya animator, kita beri nama variabel tersebut anim. Nah, animator ini merupakan, kalau kita lihat pada project saya, maka pada MS Laser, nah animator ini merupakan yang ada pada yang diinputkan pada MS Laser. Nah, di dalam MS Laser kan ada script berupa basic controller. Nah, animator ini mengambil value dari komponen animator ini. Kemudian variabel yang kedua yaitu kita membuat suatu modifier private, data type-nya character controller, kita beri variabel name-nya controller. Nah, character controller ini kalau kita lihat pada project saya merupakan komponen character controller. Character controller ini nanti akan diambil value-nya kemudian dikirim ke script tadi. Kemudian data type-nya variabel yang ketiga, modifiernya public, data type-nya float, kita beri nama transition time yaitu 0,25. Kemudian variabel yang selanjutnya yaitu modifiernya private, data type-nya float, variabel name-nya speed limit, ini untuk limit atau batasan dari kecepatan dari game object MS Laser tersebut ketika berjalan ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang. Speed limitnya yaitu 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu variabel modifier dari variabel tersebut public, kemudian data type-nya boolean, kemudian move diagonally untuk ketika bergerak secara diagonal kita inisialisasi true. Ketika move diagonally ini ketika misalkan user melakukan
input pada keyboard berupa ke depan dan ke samping, maka dia akan berjalan secara diagonal. Kemudian variabel yang berikutnya, modifiernya public, data type-nya boolean. Kita beri nama variabel tersebut mouse rotate. Nah, ini kita inisialisasi true. Mouse rotate ini ketika user melakukan rotasi pada mouse, yaitu ke kanan dan ke kiri. Kemudian variabel yang berikutnya, kita modifiernya yaitu public, kemudian data type-nya boolean, variabel name-nya yaitu keyboard rotate. Kita inisialisasi dengan false. Kemudian kita membuat suatu function baru yang bernama start, data type-nya void. Nah, pada function start ini yang pertama kali dieksekusi ketika user melakukan start dari project ini. Yang pertama kita mengambil komponen dari character controller yang sudah kita buat tadi, kita simpan dalam variabel yang bernama controller. Sesuai karena variabel name controller itu data type-nya merupakan character controller. Kemudian kita juga mengambil komponen dari animator yang ada pada MS Laser. Kedua-duanya ini yang merupakan komponen yang ada pada MS Laser pada game object player tersebut. Kemudian kita simpan pada variabel name-nya anim. Kemudian kita membuat suatu function baru yang bernama update. Ini akan diupdate untuk setiap user bergerak kanan kiri ke depan ke belakang, maka diupdate if percabangan conditional. Kemudian parameternya jika controller.is grounded, jika is grounded apabila controller ini ada pada ground atau ada pada tanah. Kemudian dicek apakah true, iya, kan karakter tidak lompat, tadi karakternya bergerak secara 2D free from directional, secara sumbu X dan sumbu Z. If dicek lagi jika ada input dari user berupa right shift, shift yang sebelah kanan ataupun left shift yang sebelah kiri, maka speed limitnya dirubah jadi setengahnya 0,5. Else jika user tidak mengeklik shift, maka speed limitnya tetap 1. Nanti kalau dipraktekkan, maka ketika user mengklik shift, maka pergerakan dari animasinya akan lebih pelan. Kemudian kita membuat suatu variabel baru bernama float, data type-nya float, kemudian variabelnya h kita isi dengan horizontal untuk mengambil input dari ini, dari horizontal kanan kiri, dari arrow key dari user berupa kanan kiri arrow key-nya. Kemudian vertikal kita simpan dalam variabel name-nya v. Kemudian variabel data type-nya float. Kita mengambil input dari user berupa axis vertikal, yaitu ini input user dari keyboard yang up dan down arrow, atas dan bawah, tanda panah atas dan ke bawah. Kemudian untuk X-speed-nya kita isi dengan H, input vertikal tadi dikali speed limit. Kemudian kita simpan ke X-speed. Kemudian untuk Z-speed kita ambil nilainya dari V yang vertikal dikalikan dengan speed limit. Speed limitnya akan 1. Kemudian untuk yang variabel speed kita isi dengan square root atau akar kuadrat dari H dikali H ditambah V dikali V. Kemudian kita isi value-nya ke variabel name speed. Kemudian if jika V tidak sama dengan 0 dan tidak move diagonally atau ini nilainya false, maka kita X-speed-nya kita isi dengan 0 karena dia tidak untuk V, untuk yang vertikal dia tidak sama dengan 0, berarti dia ada isinya, ada value-nya, berarti dia berjalan secara ke depan dan ke belakang, dan dia tidak bergerak secara diagonal, berarti X-speed-nya kita isi dengan 0 supaya dia tidak ke samping, karena dia memang jalannya ke depan dan ke belakang dan dia tidak diagonal.
Kemudian if yang kedua, percobaan yang kedua, jika V tidak sama dengan 0 dan keyboard rotate-nya true, maka kita isi dari transform rotate, kita isi dengan dari vektor up-nya, kita kalikan dengan H. Transform rotate-nya ini merupakan kalau kita lihat pada MS Laser pada MS Laser. Nah, kalau kita lihat pada transform, nah ini pada rotationnya, diambil value dari rotationnya ini, kemudian dikirim ke rotate. Dari transform rotate ini kita isi dengan vektor 3.up untuk karakter yang up-nya, dikalikan dengan H, kemudian nilai dari rotate-nya itu diambil dari vektor 3up dikali H. Itu if jika true, jika V tidak sama dengan 0 dan keyboard rotate-nya true. Kemudian if mouse rotate-nya true, jika rotasi untuk mouse-nya true, ke kanan dan ke kiri, maka transform rotate, this transform rotate diisi dengan input dari user untuk yang mouse X-nya. Nah, transform rotate ini kalau kita lihat sama dengan rotation yang tadi, yang untuk yang keyboard rotate. Nah, ini kalau mouse rotate-nya kita geser kanan dan kiri, maka untuk yang transform yang untuk komponen rotate kita isi dengan input dari user yang untuk axis untuk yang mouse untuk yang X. Kemudian untuk yang animator controller tadi kita isi dengan set float-nya. Untuk Z speed kita isi dengan value dari Z speed-nya dari atas ini tadi, yaitu nilainya V dikali speed limit. Nah, anim.setFloat ini kalau kita lihat pada animator, kemudian ini pada mohon maaf, yang untuk Z speed, maka diisi ke parameter Z speed-nya ini, maka diupdate terus. Begitu pula yang untuk anim.setFloat yang untuk X speed, maka dia diisi dengan value-nya X speed. Ini untuk yang parameternya bernama X speed diisi dengan value dari X speed yang di atas ini berupa input dari user berupa horizontal, yang untuk sumbu horizontal dikali speed limitnya, terus di set ke float yang untuk X speed. Kalau kita lihat float yang X speed itu ini, jadi diupdate untuk yang parameter dari animator controllernya. Begitu pula untuk set float dari speednya diambil dari speed yang di atas, yaitu square root dari H kuadrat ditambah V kuadrat. Kita set floatnya pada para animator controller yang speed. Kemudian coba saya play lagi. Nah, kalau saya rotate mode secara mouse rotate ke kanan dan kiri, maka untuk yang rotation yang Y-nya ini akan diupdate. Nah, maka player akan rotasi terus menghadap ke saya, menghadap ke kanan kiri, agak miring-miring dan terus diupdate. Ini saya kembalikan rotasinya, maka dia akan diupdate terus untuk sumbu besarkan dari Y-nya ini akan diupdate. Nah, ini sudah menghadap ke saya, coba saya akan lanjutkan. Kalau saya ada input berupa horizontal, maka dia akan maju. Untuk yang vertikal maka ke depan, ke belakang. Untuk horizontal maka kanan dan ke kiri. Begitu pula untuk yang mouse rotate, dia akan berotasi game objeknya ini. Itu tadi merupakan demo dari subbab yang kedua, yaitu moving with root motion and blend trees. Saya pause dulu. Selanjutnya yaitu mixing animations with layer and mask. Nah, penggunaan layer and mask ini dapat digunakan untuk memadukan beberapa animasi dengan menjalankan animation clips untuk
beberapa bagian tubuh tertentu. Misalkan kita akan melakukan toss grenade, maka kita akan menjalankan suatu animation clips yang akan diaplikasikan pada middle top. Jadi untuk tengah-tengah badan sampai atas saja yang melakukan toss grenade. Nah, sedangkan yang bawah kita tetap melakukan animation untuk move-nya, untuk berjalannya. Sedangkan yang upper body-nya kita gunakan untuk toss grenade. Nah, ini dipadukan jadi satu menggunakan layer and mask. Sebelumnya saya ganti ke project yang layer and mask dulu untuk mixing animationsnya. Nah, yang pertama kita harus melakukan konfigurasi dari animation clipsnya. Yang pertama firing rifle dan toss grenade. Nah, keduanya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita masuk ke tab yang rig. Kemudian untuk animation type-nya kita pilih yang humanoid, karena untuk yang toss grenade ini kita akan mengaplikasikannya pada model yang berhubungan dengan manusia atau human. Kemudian untuk avatar definitionnya kita pilih create from this model, karena kita akan membuat avatar dari model ini. Kemudian yang untuk animation clip dari firing rifle kita juga sama, masuk ke tab yang rig pada inspector. Kemudian animation type-nya kita pilih humanoid, karena firing rifle ini akan kita aplikasikan pada model yang berhubungan dengan manusia atau human. Kemudian untuk avatar definitionnya kita pilih create from this model, karena kita akan meng-create avatar dari model ini, dari MS laser ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu avatar mask. Caranya yaitu pada project view kita create, kita klik tombol create dengan kita pilih avatar mask. Nah, kemudian kita rename menjadi body mask. Nah, pada tampilan inspector pada humanoid ini akan menampilkan bagian-bagian tubuh dari skeletonnya yang akan kita definisikan. Nah, yang untuk body mask ini kan kita untuk aplikasikan untuk toss grenade sama untuk firing rifle. Otomatis yang akan dijalankan yaitu yang untuk upper body aja. Jadi yang bawah yang untuk foot dan untuk kaki dan untuk leg dan untuk yang bagian ika ini sebelah bawah kanan kiri ini kita disable, yang kita hidupkan, yang kita pilih, yang akan kita aplikasikan hanya yang untuk upper ke atas saja, upper body yang ke atas saja. Kemudian setelah kita membuat body mask, kemudian kita masuk ke animation control yang main character. Nah, kita masuk ke tab animator. Sebelumnya kita harus membuat suatu layer baru. Kita masuk ke layer. Pertamanya kan hanya ada base layer. Nah, base layer ini hanya ada move saja, yaitu bisa move untuk yang backwards, untuk move forward, untuk strafe ke kanan kiri. Belum ada yang untuk move untuk toss grenade maupun firing rifle yang untuk upper body aja. Nah, kita tambahkan layer baru bernama upper body. Kemudian pada settingsnya kita pilih masknya, yaitu yang kita definisikan tadi, yaitu body mask untuk yang middle up, untuk tengah ke atas saja. Kemudian untuk parameternya kita tambahkan dua parameter baru. Ini tambahkan dengan icon plus ini create, kita tambahkan fire dan grenade, yaitu untuk boolean apakah true atau false. Kemudian kita buat suatu 3 state baru, create new state, yaitu yang pertama default state kita pilih 0. Kemudian state yang berikutnya yaitu fire dan grenade. Nah, untuk state yang fire kita rename menjadi fire. Kemudian motionnya, root motionnya kita pilih yang firing rifle. Kemudian untuk grenade, untuk yang root motionnya kita pilih toss grenade, karena kita akan melakukan pelemparan dari grenade. Kemudian dari 0 ke fire kita make transition, kita buat transition. Kita klik panah yang biru ini. Untuk kita pilih conditionnya, yaitu kita pilih fire true, karena kan dari default state kita untuk masuk ke state yang fire dan akan menjalankan firing rifle, maka dia harus di parameternya ini harus di set menjadi true. Otomatis conditionnya kalau kita lihat pada ini
transitionnya, conditionnya kita harus pilih fire-nya menjadi true untuk parameternya. Begitu pula untuk grenade, transitionnya dari 0 ke grenade, kita pilih transition arrow-nya dan kita pilih conditionnya true, karena kan untuk menjalankan toss grenade, untuk melempar grenade, maka harus diset menjadi true. Untuk parameternya ini nanti akan berubah, diupdate menjadi true. Otomatis MS laser ini bisa melakukan toss grenade. Kemudian yang untuk sebaliknya, untuk yang kembali dari fire ke 0 ataupun dari grenade ke 0, untuk fire ke 0 kita pilih conditionnya, kita rubah menjadi false, fire-nya menjadi false karena kan udah selesai firing rifle-nya. Kemudian exit time-nya kita on kan, karena sudah selesai, kemudian ada exit-nya, keluar dari state ini. Kemudian itu untuk grenade ke 0, untuk transition arrow-nya kita juga sama, conditionnya grenade-nya kita ganti false supaya untuk memberhentikan motion root dari toss grenade-nya. Jadi motion root-nya di stop dengan cara parameternya nanti diupdate menjadi false, kemudian exit time-nya, keluar dari state itu di on kan. Langsung saja saya praktikkan penggunaan dari mixing animation with layer and masks. Saya klik play. Nah, ini coba saya geser saja ke kanan, saya strafe untuk yang right. Nah, kalau saya klik fire, maka akan tampilkan tangannya seolah-olah melakukan animation root-nya, yaitu firing rifle. Kemudian saya coba move. Nah, ketika saya klik F, maka dia juga bisa melempar grenade, begitu pula juga move. Nah, bisa juga move ke belakang dan move ke depan, langsung fire grenade ke samping juga bisa, karena kita menggunakan mixing animations untuk menjalankan beberapa root animation clip pada body part yang berbeda, untuk upper body sama untuk base layernya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata.